Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 3 ayat 16. Saya bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di mana ada kecemburuan, di mana ada sikap egois. Nah, disitulah sumber kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena itu jaga hati kita. Jangan sampai yang namanya iri hati atau mungkin kecemburuan istilahnya ya. Itu jangan sampai hal itu menguasai hati kita. Ya, hati-hati. Sebab kalau sudah ada itu nanti lanjutnya biasanya mesti hidupnya kacau. Dan akhirnya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat itu bisa terjadi. Ya, karena apa? Karena hati kita sudah tidak beres terlebih dahulu. Terlebih lagi dikatakan mementingkan diri sendiri, egois. Pokoknya tentang aku dan aku, ya, mementingkan diri sendiri, nggak mau peduli dengan orang lain. Ya, begitu banyak kasus terjadi. Kita sering melihat ya di media, di berita, bagaimana seorang yang misalnya contoh nih ya, berbagi sembako atau mungkin ya katakanlah berbagi berkat apa gitu ya. Ya, mereka berebut, mereka sampai nggak peduli orang lain. Beberapa waktu ini lalu saya melihat juga ada pembagian durian gratis sampai orang injek-injekan ya Tuhan. Ya, orang egois mementingkan diri sendiri, takut nggak kebagian. Ya, kalau orang lain nggak kebagian terserah, tapi aku harus dapat. Lah ini loh, yang seperti ini yang harus dijaga, jangan sampai itu ada dalam diri kita. Perhatikan. Ya, sebab ketika ada iri hati itu apa toh? Iri itu nggak seneng melihat orang lain sukses, nggak seneng melihat orang lain bahagia, nggak seneng melihat orang lain kok lebih baik dari dirinya. Nah, itu iri hati. Bahkan ada istilah, ya senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, yang demikian ini jaga betul, jangan ada dalam hati kita. Terus juga mementingkan diri sendiri. Ini bicara tentang apa? Yang tadi egois tadi ya. Pokoknya untuk dirinya dia berusaha sampai tidak mempedulikan orang lain. Dia lebih mengejar ini bagianku, ini hakku. Tanpa memedulikan bagian orang lain. Tak peduli orang lain dapat atau enggak. Tak peduli orang lain seperti apa. Yang penting hidupku sendiri. Yang penting aku sendiri.
Kalau semua orang berpikir demikian, kalau semua orang melakukan yang demikian, maka yang terjadi pasti kacau. Nah, dan akhirnya timbul berbagai macam perbuatan jahat. Iya, demi untuk kepentingan dirinya tadi, orang merancangkan segala sesuatu, bahkan bertindak jahat. Ya, demi keinginannya sendiri. Yang penting aku nggak mau tahu orang lain mau seperti apa. Ini bukan ajaran kita. Ya, orang percaya ajarannya firman Tuhan. Ya, jangan ada iri hati, jangan ada sikap egois, mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, ayo belajar. Ya, berbahagia ketika melihat orang lain juga berbahagia. Ya, turut bersyukur, turut bersuka cita ketika orang lain berhasil. Ya, jangan iri. Ya, Tuhan sudah memberikan bagian masing-masing. Oh, itu berkatnya orang lain. Ya sudah, kita turut bersyukur. Artinya orang lain diberkati, kita ikut senang. Ya, kita setuju dengan Tuhan. Tuhan memberkati, jangan sampai kita nggak setuju. Dengan alasan, Tuhan kenapa aku nggak? Lah ini loh, ini mulai lagi egois nanti ya. Jadi ketika ada orang diberkati, orang sukses dan hasil, kita turut bersyukur. Nah, berarti kita sejalan dengan Tuhan. Karena orang itu diberkati Tuhan. Jangan kita iri. Jangan merasa kenapa dia lebih dari aku. Sebaliknya, ayo belajar mensyukuri dan turut berbahagia. Jangan iri hati. Dan juga jangan mementingkan diri sendiri. Jangan egois. Ya, mulai lihat kepentingan orang lain. Bila perlu kita siap menderita bagi orang lain. Ya, Yesus saja, ya, dia mau kok menyerahkan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Ya, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita pun mau berkorban bagi orang lain. Seperti Yesus pernah memberikan teladan itu bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya. Yuk, jangan ada iri hati di dalam hatimu. Atas keberhasilan ya terhadap orang lain. Atas mungkin berkatnya orang lain. Atau apapun yang orang lain terima. Jangan iri dan juga jangan egois. Ya, dengan pokoknya aku. Ya, pokoknya diriku, ya jangan. Tapi mari belajar, justru kita mulai peduli ya orang lain, ya. Sebab ketika ada iri hati dan egois tadi atau mementingkan diri, di situ akan ada kekacauan karena masing-masing akan berbenturan dan akhirnya timbul segala macam perbuatan jahat dan ini justru tidak mendatangkan berkat yang dari Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu jaga hati kita, jangan iri dan selalu jaga hati kita juga supaya kita tidak egois. Tapi kita belajar juga memikirkan orang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ditegur diingatkan untuk kami menjaga hati kami tidak iri hati atas keberhasilan, sukses dan berkatnya orang lain. Dan juga supaya kami tidak mementingkan diri sendiri. Tapi belajar melihat kepentingan orang lain. Melihat kebutuhan orang lain. Tidak egois, tetapi belajar peduli. Engkau mengajarkan ini bagi kami. Karena ketika ini dilanggar, akan ada kekacauan. Ketika ini dilanggar, maka ada timbul banyak hal yang jahat. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Roh Kudus yang mengajarkan dan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami serahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.